Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Monica, NIM 1930305040 dari kelas Tasawuf dan Psikoterapi 2. Mata kuliah Psikologi Rehabilitasi Narkoba. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Wijaya MSI. Baiklah, di sini langsung saja saya akan memaparkan materi saya yang berjudul terapi holistik terhadap pecandu narkoba. Nah, di sini adalah landasan teorinya. Di bawah ini akan dijelaskan keempat aspek tersebut dengan berdasarkan terhadap teori yang pernah dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, terapi organobiologi. Efek yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba salah satunya adalah biologi. Olehnya itu diperlakukan pendekatan dari sisi biologi. Karena menyangkut tentang biologi, maka yang akan digunakan adalah farmakologi atau medik. Nah, yang kedua, pendekatan medis. Dari sudut medik psikiatrik, bila seseorang mengonsumsi naza dengan berbagai cara, misalnya meminum, menelan, menghirup, dan menyuntik satu atau lebih jenis naza, mengganggu sinyal penghantar saraf, sel-sel saraf pusat. Akibatnya adalah fungsi alam pikiran, perasaan, atau perilaku terganggu, sehingga yang bersangkutan akan mengalami gangguan mental dan perilaku. Yang ketiga, terapi psikofarmakologi. Efek obat dari mengubah keadaan psikologis pasien atau dokter, keluarga pasien, tetangga, para medis, dan masyarakat. Sebaliknya, efek obat sendiri dapat mempengaruhi oleh umur, seks, suku bangsa, keadaan keluarga, keadaan ekonomi, latar belakang, pendidikan, dan faktor-faktor lingkungan. Nah, yang keempat, terapi psikologi. Pengobatan aspek psikologis diperlakukan dalam proses penyembuhan korban naza tersebut. Psikoterapi adalah proses yang digunakan oleh seorang profesional di bidang kesehatan mental untuk membantu mengenali, mendefinisikan, dan mengatasi kesulitan interpersonal serta psikologis yang dihadapi individu dalam meningkatkan penyesuaian diri mereka. Nah, di sisi lain juga ada pendekatan psikoterapi, yaitu yang pertama pendekatan psikodinamik. Nah, pendekatan psikodinamik adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Nah, yang kedua pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik adalah bagaimana manusia bisa menyesuaikan masalahnya sendiri, yaitu menciptakan kepribadian yang integral dan berdiri sendiri. Yang ketiga, terapi klien-centered. Terapi ini dikembangkan oleh Carl Rogers, di mana terapis menyediakan atmosfer hangat dan suportif untuk meningkatkan konsep diri klien dan mendorong klien memperoleh pemahaman terhadap masalah. Yang keempat, terapi Gestalt. Nah, terapi Gestalt mendorong klien untuk menentukan apakah mereka akan terus membiasakan masa lalu atau mengendalikan masa depan mereka, atau apakah mereka akan memilih saat ini juga apa yang mereka inginkan di masa depan. Yang kelima, pendekatan behavioral. Nah, terapi behavioral merupakan penggantian tingkah laku lama dengan tingkah laku yang baru, karena manusia dipandang mempunyai potensi untuk berperilaku baik dan buruk, tepat atau salah. Yang keenam, pendekatan kognitif. Nah, di sini terapi kognitif memberikan bantuan untuk memandu individu dalam mengungkapkan pikiran-pikiran yang tidak rasional dan yang menundukkan diri sendiri. Yang ketujuh, terapi sosiologik. Nah, model terapi ini adalah mengarahkan perilaku yang menyimpang tersebut ke arah perilaku sosial atau yang layak.
Nah, kelebihan dari model ini adalah perhatiannya kepada perilaku, adiksi, pecandu narkoba yang bersangkutan, bukan pada obat-obatan yang disalahgunakan oleh pemakai. Nah, yang terakhir ini terapi spiritual. Nah, spiritualitas ini merupakan suatu yang dipercayai oleh seseorang dalam hubungannya dengan kekuatan yang lebih tinggi, yang menimbulkan suatu kebutuhan serta kecintaan terhadap adanya Tuhan, dan permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.